wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Jadi tentang pembacaan tarjih di giliran saya halaman 121 jilid 4. Itu yang pertama subjudul 7, salat sunat sesudah salat Jumat. Pertanyaannya, dalam himpunan putusan tarjih disebutkan bahwa sesudah salat Jumat supaya melakukan salat sunat 4 rakaat atau 2 rakaat. Pertanyaan saya, bagaimana mengerjakannya? Apakah di rumah atau di masjid? Itu tadi pertanyaan A. Kemudian pertanyaan B, apa dasarnya dalam melakukan sholat sunat sesudah sholat Jumat itu pindah dari tempat semula? Mohon penjelasan. Jawabannya, pertanyaan dari Suhadi Ahmad, Padangrejo, Lampung Selatan. Jawabannya, sesudah sholat Jumat dituntunkan untuk melakukan sholat sunat 4 rakaat atau 2 rakaat. Adapun dasar tuntunan tersebut ialah dasar sholat sunat 4 rakaat. 1. Hadis riwayat jamaah ahli hadis kecuali Bukhari dari Abu Hurairah, yang artinya dari Abu Hurairah diriwayatkan dari Nabi SAW bersabda, apabila salah seorang dari kamu telah selesai mengerjakan sholat Jumat, maka hendaklah sholat sunat 4 rakaat sesudahnya. Hadis riwayat jamaah kecuali Bukhari. Yang kedua, hadis riwayat Muslim, Abu Daud At-Tirmidzi berdasarkan lafaz Abu Daud dan At-Tirmidzi bersabda Nabi berbunyi, yang artinya, barang siapa sesudah sholat Jumat maka lakukan sholat 4 rakaat. Hadis riwayat Muslim, Abu Daud dan At-Tirmidzi. Pada kedua hadis tersebut tidak diterangkan bahwa 4 rakaat itu dipisahkan melakukannya menjadi 2 rakaat, karena kita amalkan keumuman hadis tersebut dengan 4 rakaat itu sekaligus. Adapun di mana sholat itu dilakukan, apakah di masjid atau di rumah, tidak disebutkan tempatnya. Menjadi mutlak dapat di masjid dan dapat pula di rumah. Tetapi kalau diamalkan di rumah akan bertentangan dengan hadis riwayat jamaah dari Ibnu Umar bahwa Nabi mengerjakan sholat sesudah Jumat 2 rakaat sebagai poin B di bawah. Poin B-nya, dasar sholat sunat sesudah Jumat 2 rakaat ialah hadis riwayat jamaah dari Ibnu Umar, yang artinya dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu yang menerangkan bahwa Nabi SAW sehabis sholat Jumat lalu sholat sunat 2 rakaat di rumahnya. Hadis riwayat jamaah dari Ibnu Umar. Hadis riwayat jamaah dari Ibnu Umar itu menjelaskan tentang perbuatan Nabi, yakni sholat sunat sesudah Jumat 2 rakaat dengan dikaitkan dengan melakukannya di rumah. Sedang menurut riwayat jamaah dari Ibnu Hurairah berupa perintah Nabi yang tidak dibatasi, antar kurung dikaitkan dengan tempat. Dalam pengamalan agar tidak terjadi ta'arud, antar kurung pertentangan, maka dilakukan pengumpulan pemahaman kedua pengertian hadis-hadis di atas dengan terinci. A. Pengamalan sholat sunat sesudah sholat Jumat 4 rakaat bisa dilakukan di masjid. B. Pengamalan sholat sunat sesudah sholat Jumat 2 rakaat jika dilakukan di rumah. Kami ulangi. A. Pengamalan sholat sunat sesudah sholat Jumat 4 rakaat bila dilakukan di masjid. B. Pengamalan sholat sunat sesudah sholat Jumat 2 rakaat jika dilakukan di rumah. Selanjutnya mengenai dasar pengamalan berpindah tempat ketika sholat sunat seperti yang Anda saksikan,
adalah riwayat Abu Daud dan Ibnu Majah dari Al-Mughirah bin Syu'bah dan riwayat Ahmad dari Abu Hurairah. Terhadap kedua riwayat itu ada kritiknya. Pada riwayat Ibnu Majah dan Abu Daud dari Al-Mughirah ada seorang perawi yakni Atta yang menurut tahun kelahirannya tidak dapat bertemu dengan Al-Mughirah yang meninggal pada tahun kelahiran Atta. Sedang terhadap riwayat Ahmad dari Abu Hurairah ada kelemahannya, yakni adanya seorang perawi yang bernama Ibrahim bin Ismail yang tidak dikenal. Demikian penilaian Abu Hatim Ar-Razi. Kita pindah ke subjudul lain. Salat zuhur pengganti salat Jumat. Pertanyaannya, menurut hadis nomor 30 pada bab Jumat dalam bulan Mutasad Tarjih, setiap orang Islam wajib salat Jumat berjamaah kecuali 4 golongan: hamba sahaya, perempuan, anak-anak, dan orang sakit. Menurut sebagian ulama, pada hari Jumat tidak ada sholat zuhur, sehingga orang-orang yang berhalangan menghadiri sholat Jumat berjamaah, baik 4 golongan yang disebut dalam hadis di atas maupun yang lainnya, wajib menunaikan sholat Jumat 2 rakaat di rumah atau dimanapun mereka berada, tanpa khutbah. Mohon penjelasan. Itu tadi pertanyaannya. Dan pertanyaan dari Baharudin Zain dari Jambi. Sebelum menjelaskan langsung pertanyaan saudara, terlebih dahulu kami kutipkan kembali hadis yang saudara tunjukkan dalam pertanyaan saudara. Hadis tersebut berbunyi yang artinya, Nabi SAW telah bersabda, sholat Jumat itu adalah suatu hak yang wajib ditunaikan oleh setiap orang Islam dengan berjamaah, kecuali 4 golongan, yakni hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit. Hadis ini menjelaskan bahwa hamba sahaya, perempuan, anak kecil, dan orang sakit tidak wajib menunaikan sholat Jumat berjamaah. Namun dalam hadis ini tidak dijelaskan tentang sholat apa yang harus mereka antar kurung 4 golongan orang itu tunaikan. Apakah sholat Jumat 2 rakaat sendirian di rumah atau di tempat lain tanpa khutbah, ataukah sholat zuhur 4 rakaat? Inilah persoalan yang saudara penanya kemukakan. Persoalan ini tidak hanya menyangkut dengan 4 golongan orang seperti tersebut dalam hadis di atas, tetapi juga berkaitan dengan orang-orang yang tidak dapat menghadiri sholat Jumat berjamaah karena uzur. Persoalan sebagaimana saudara penanya kemukakan itu sebenarnya pernah ditanyakan seseorang kepada kami, dan kami telah memberikan jawabannya secara ringkas. Jawaban kami kemudian dimuat dalam buku Tanya Jawab Agama jilid 1 halaman 75. Memang sampai sejauh ini kami belum menemukan baik ayat Al-Quran maupun Al-Hadis yang secara langsung menjelaskan tentang sholat apa yang harus ditunaikan oleh orang-orang yang tidak menghadiri sholat Jumat berjamaah. Untuk itu maka jawaban telah pernah kami berikan atas pertanyaan seseorang tersebut di atas masih tetap kami pegangi. Jawaban yang telah pernah kami kemukakan itu adalah bahwa bagi orang-orang yang tidak berkewajiban untuk menunaikan sholat Jumat berjamaah atau orang-orang yang berhalangan menunaikan sholat Jumat berjamaah dikembalikan kepada hukum asal. Sebelum diwajibkan sholat Jumat berjamaah, yang diwajibkan itu adalah sholat zuhur 4 rakaat. Oleh karena itu, bagi orang-orang yang tidak menunaikan sholat Jumat berjamaah karena memang tidak diwajibkan atau karena memang berhalangan menurut syara, maka haruslah mereka itu menunaikan sholat zuhur. Ini inti jawabannya. Maka haruslah mereka itu menunaikan sholat zuhur. Demikian jawaban kami. Kita tutup pembacaan buku Tarjih ini dengan membaca Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta
Astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.